Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hariri dengan NIM 231101090004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Studi Quran dan Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Fahriyatus Sofa Alawiyah, SPD MPD. Ada empat materi yang akan saya jawab. Yang pertama yaitu tentang metode penafsiran Al-Quran, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, dan moderasi beragama. Baik, kita ke materi yang pertama. Metode adalah cara yang digunakan mufasir untuk mewujudkan tafsirnya dalam bentuk tulisan. Metode penafsiran Al-Quran ada 4, yaitu metode ijmali, metode tahlili, metode muqarrar, dan metode maudu'i. Yang pertama yaitu metode ijmali. Metode ini menafsirkan Al-Quran secara global. Jadi menjelaskan Al-Quran dengan cara ringkas, mulai dari ayat pertama pada surat pertama sampai akhir pada surat terakhir. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu praktis dan mudah dipahami, bebas dari Israiliyat, dan pemahaman kosakata ayat yang mudah dipahami. Kekurangan dari metode ini yaitu tidak ada kesempatan menganalisis terhadap pemahaman satu ayat. Metode selanjutnya yaitu metode tahlili. Metode ini merupakan kebalikan dari metode ijmali, yaitu upaya atau cara yang sistematis dalam menjelaskan ayat Al-Quran secara panjang, lebar, luas, dan mendalam terhadap kalimat-kalimat dalam Al-Quran, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu metode ini telah digunakan sejak zaman Rasulullah, yang dimana Rasulullah secara langsung yang menggunakan metode ini dalam menafsirkan Al-Quran, dan metode ini juga paling banyak dianut oleh para mufassir. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu bisa menghanyutkan seorang mufassir dalam pembahasannya, sehingga terlepas dari suasana ayat Al-Quran yang sedang dikajinya serta masuk dalam suasana lain seperti suasana bahasa, fikih, kalam, dan semacamnya. Metode ini juga bersifat parsial sehingga kurang mampu memberikan jawaban yang tuntas terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, lebih-lebih masalah kontemporer seperti keadilan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dan yang paling menjadi kekurangan itu adanya subjektivitas. Selanjutnya yaitu metode muqarrar, yaitu upaya atau cara sistematis dalam menjelaskan Al-Quran dengan membandingkan antara ayat satu dengan lainnya, dengan ayat dengan hadis atau penafsiran ulama yang satu dengan yang lainnya. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu memberikan wawasan yang relatif lebih luas kepada para mufasir dan pembaca, membuka diri untuk selalu bersikap toleran, dan membuat penafsir lebih berhati-hati dalam proses penafsiran satu ayat. Adapun kekurangan dari metode ini yaitu kurang cocok bagi pemula, kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer, dan menimbulkan kesan pengulangan pendapat para penafsir. Metode yang terakhir yaitu metode maudu'i, yaitu metode yang muncul paling akhir, merupakan metode yang dilakukan dengan cara menentukan satu topik atau tema yang akan dibahas, kemudian dicari ayat-ayat terkait dengan tema tersebut. Motivasi munculnya metode ini karena suatu keyakinan bahwa Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang berlaku selamanya dan menyeluruh. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu menjawab tantangan zaman, praktis dan sistematis, aktual dan konseptual. Kekurangan dari metode ini yaitu memenggal ayat dan membatasi pemahaman ayat. Selanjutnya yaitu keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ilmu menjadi sebuah sarana untuk kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tidak akan sempurna akan keimanan serta kesempurnaan amal kita kecuali dengan keutamaan sebuah ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dengannya juga hak Allah dijalankan, serta dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Keutamaan orang yang berilmu yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan masuk surga. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, didukung hadis riwayat Muslim nomor 2699 dan hadis riwayat Darimi nomor 356. Di sini
sini saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun hadis riwayat Muslim nomor 2699 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sakala tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi Muhammad juga bersabda lagi, yaitu an Abdi Abbasi yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala yarfa'ullahu alladhina utul ilma alal ladhina amanu bidarajat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yaitu di Al-Mujadilah ayat 11 tadi, dia berkata maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Oleh karena itu, marilah kita menuntut ilmu bersama-sama sehingga kita mendapatkan tempat yang lebih tinggi dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya yaitu nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang terdapat pada Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, ayat 13 itu menjelaskan tentang larangan mempersekutukan Allah. Karena apa? Karena perbuatan ini merupakan salah satu perbuatan yang dosanya sangat besar sekali. Astagfirullah. Ayat 14 yaitu mengajak berbakti kepada orang tua. Ayat 15 tetap berbakti kepada orang tua meskipun beda keyakinan. Jadi meskipun kita beda keyakinan dengan orang tua, Allah itu tetap menganjurkan kita atau memerintahkan kita untuk tetap berbakti kepada orang tua. Karena apa? Meskipun beda keyakinan, sejak kita kecil kita itu sudah dirawat oleh ibu kita ketika berusia di dalam kandungan. Itu 9 bulan dibawa ibu kemana-mana dengan beban kita yang masih di perut. Setelah itu kita lahir, kita menyusui selama 2 tahun. Begitupun dengan ayah kita, dimana sejak kecil kita tuh sudah dipenuhi kebutuhannya oleh ayah kita, bahkan sampai saat ini. Oleh karena itu, meskipun beda keyakinan, Allah tetap menganjurkan dan memerintahkan kita agar tetap berbakti kepada orang tua meskipun beda keyakinan. Karena mau tidak mau, dan memang faktanya, orang tua tetaplah orang tua. Adapun ayat ke-16 itu setiap perbuatan pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya seberat biji sawi. Nah, dengan adanya ayat ini kita juga lebih hati-hati dalam bertindak, dalam bertanduk, dalam berbuat. Karena apa? Setiap dosa atau setiap pahala meskipun hanya seberat biji sawi, Allah tetap membalasnya. Ayat nomor 17 yaitu anjuran mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar ketika mendapat cobaan. Ayat 18 yaitu larangan berbuat sombong dan angkuh. Ayat 19 adalah anjuran menjaga sikap dan adab. Islam itu sangat menjunjung yang namanya adab, etika, dan akhlakul karimah. Maka dari itu jadilah Islam yang baik, Islam yang dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Selanjutnya yaitu moderasi beragama.
Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Dalilnya pada surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dari ayat ini Allah itu menjelaskan Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil, karena kebaikan dan keadilan itu bersifat universal kepada orang-orang kafir yang tidak memberi kamu karena agama, dengan menekankan kebebasan dan toleransi beragama. Karena kamu beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, terlepas dari latar belakang orang lain tersebut. Kita tetap hablum minan nas. Kita tetap menjaga hablum minan nas, yaitu hubungan kita dengan sesama manusia juga haruslah baik. Adapun Al-Hujurat ayat 13 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Oleh karena itu, dengan adanya ayat tadi, Allah sudah menjelaskan kita itu berbangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, bersuku-suku, ada suku Jawa, suku Madura. Kita itu tetaplah saudara, kita tetaplah sama-sama manusia, terlebih dengan latar belakang kita masing-masing. Kita harus bertoleransi atas semua perbedaan tadi. Mengapa kita sebagai calon sarjana muslim kita itu penting dalam moderasi agama? Karena itu moderasi agama mencegah kita dalam ekstremisme, yaitu moderasi beragama membantu mencegah munculnya ekstremisme yang dapat menyebabkan kekerasan dan konflik. Ekstremisme seringkali berakar dari pemahaman yang sempit dan literal terhadap ajaran agama yang mengabaikan konteks dan interpretasi yang lebih luas. Moderasi beragama mendorong pemahaman yang inklusif dan damai sehingga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan stabil. Moderasi beragama juga memperkuat kerukunan antar agama. Di era globalisasi saat ini yang sudah sangat menyebar ke seluruh dunia, interaksi antar umat manusia dari berbagai agama semakin intensif. Moderasi beragama mendorong sikap toleran dan menghargai perbedaan yang penting untuk menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Ini juga membutuhkan adanya dialog yang konstruktif dan kerjasama antar agama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kita itu tidak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Artinya seimbang gitu loh. Gak harus semua muslim, semua umat manusia itu harus Islam sehingga satu dunia harus Islam, yang tidak Islam kita akan bunuh. Kalau seperti itu, tatanan dunia ini langsung hancur gitu loh. Untuk dunia ini memang akan Islam pada akhirnya ketika Nabi Isa turun. Jadi itu memang sudah tugas Nabi Isa nanti. Jadi untuk kita saat ini, kita tetap menjalankan perintah Allah untuk berdamai dan toleransi dan bersaudara antar sesama suku, bangsa, dan lain sebagainya.
Demikian jawaban penjelasan dari saya. Sebagai manusia dan sebagai mahasiswa, saya juga masih belajar. Jadi mohon maaf sekali bila ada salah kata atau salah penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.